Pak Herman melihat dana desa sebagai peluang emas untuk memenuhi ambisinya. Dengan licik, ia mulai menggelapkan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa. Namun, cerita tentang kutukan harta haram tetap menjadi peringatan bagi siapa saja yang mencoba mengambil yang bukan haknya. Korupsi di desa terpencil ini ternyata lebih parah dari yang kita kira, dan aku punya buktinya. Halo kawan-kawanku, sobat frekuensi fobia. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Bang Nando di sini akan membawakan lagi kisah tentang horor, kisah mistis, kisah supranatural yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kawan-kawanku, sobat-sobat frekuensi fobia, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya agar aku semakin semangat buat kontennya dan channel ini semakin berkembang. Untuk menyingkat waktu kalian semua, kita langsung masuk saja ke videonya. Di sebuah desa terpencil bernama Desa Sukamaju, kehidupan penduduknya berjalan dengan sederhana dan damai. Desa ini dikelilingi oleh hutan lebat dan jauh dari keramaian kota. Kepala desa yang baru, Pak Herman, dikenal sebagai sosok yang ambisius dan cerdik. Namun, di balik senyum ramahnya, tersembunyi niat buruk untuk memperkaya diri sendiri. Pak Herman melihat dana desa sebagai peluang emas untuk memenuhi ambisinya. Dengan licik, ia mulai menggelapkan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa. Ia membeli tanah luas di pinggiran desa dengan uang haram tersebut, berharap bisa menjualnya kembali dengan harga tinggi di masa depan. Namun, tanah yang dibelinya ternyata memiliki sejarah kelam. Dahulu kala, tanah itu adalah tempat pemakaman massal korban wabah penyakit yang melanda desa. Penduduk desa percaya bahwa arwah-arwah yang meninggal di sana tidak pernah tenang dan sering menampakkan diri kepada orang-orang yang berani mengusik tempat tersebut. Pada awalnya, Pak Herman tidak mempercayai cerita-cerita mistis itu. Ia mulai membangun rumah mewah di atas tanah tersebut, mengabaikan peringatan dari tetua desa. Namun, sejak pembangunan dimulai, kejadian aneh mulai terjadi. Para pekerja sering mendengar suara-suara aneh dan melihat bayangan hitam yang bergerak cepat di antara pepohonan. Suatu malam, Pak Herman bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat sosok wanita tua dengan wajah penuh luka yang berbisik, "Harta haram akan membawa petaka." Pak Herman terbangun dengan keringat dingin dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, ambisinya yang besar membuatnya mengabaikan mimpi tersebut. Keesokan harinya, desa mulai mengalami kejadian aneh. Tanaman layu tanpa sebab, hewan ternak mati mendadak, dan suara tangisan terdengar dari rumah kosong di ujung desa. Penduduk desa mulai ketakutan dan mencari tahu penyebabnya. Mereka akhirnya menemukan bahwa dana desa telah disalahgunakan oleh Pak Herman. Malam itu, Pak Herman bermimpi didatangi oleh arwah-arwah penduduk desa yang marah. Mereka menuntut keadilan dan mengutuk Pak Herman. Ketika terbangun, Pak Herman menemukan tubuhnya penuh dengan luka-luka yang sama seperti yang dilihat dalam mimpinya. Ia mencoba melarikan diri dari desa, namun setiap langkahnya diikuti oleh suara tangisan dan bisikan kutukan. Pak Herman mulai kehilangan akal sehatnya. Ia sering berbicara sendiri dan melihat bayangan hitam yang selalu mengikutinya. Penduduk desa yang mengetahui perbuatannya mulai menjauhi Pak Herman, hingga akhirnya ia ditemukan tewas dengan wajah penuh ketakutan di tanah yang dibelinya. Desa Sukamaju kembali tenang setelah kematian Pak Herman. Namun, cerita tentang kutukan harta haram tetap menjadi peringatan bagi siapa saja yang mencoba mengambil yang bukan haknya. Arwah-arwah yang tidak tenang di tanah tersebut tetap menjadi penjaga yang setia, memastikan tidak ada lagi yang berani mengusik ketenangan mereka. Beberapa bulan setelah kematian Pak Herman, seorang pengusaha kaya dari kota bernama Pak Rudi datang ke desa Sukamaju. Ia tertarik membeli tanah yang pernah dimiliki Pak Herman untuk dijadikan resor mewah. Penduduk desa yang masih trauma dengan kejadian sebelumnya, memperingatkan Pak Rudi tentang kutukan tanah itu. Namun,
Pak Rudi tidak percaya pada cerita-cerita mistis dan tetap melanjutkan rencananya. Pada malam pertama pembangunan resor, Pak Rudi bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat sosok Pak Herman dengan wajah penuh luka yang berbisik, "Harta haram akan membawa petaka." Pak Rudi terbangun dengan keringat dingin dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, ambisinya yang besar membuatnya mengabaikan mimpi tersebut. Keesokan harinya, kejadian aneh mulai terjadi lagi di desa. Tanaman layu tanpa sebab, hewan ternak mati mendadak, dan suara tangisan terdengar dari rumah kosong di ujung desa. Penduduk desa mulai ketakutan dan menyadari bahwa kutukan tanah tersebut belum berakhir. Penduduk desa, dipimpin oleh tetua desa Pak Slamet, memutuskan untuk menghentikan pembangunan resor. Mereka mengadakan pertemuan dengan Pak Rudi dan menjelaskan kembali sejarah kelam tanah tersebut. Namun, Pak Rudi tetap bersikeras melanjutkan proyeknya. Konflik pun tak terhindarkan. Penduduk desa mulai melakukan aksi protes dan blokade di lokasi pembangunan. Mereka memasang spanduk dan berkemah di sekitar area tersebut. Pak Rudi yang merasa terancam, memanggil aparat keamanan untuk membubarkan aksi protes. Bentrokan antara penduduk desa dan aparat keamanan pun terjadi. Di tengah kekacauan, Pak Rudi kembali dihantui oleh mimpi buruk. Kali ini, ia melihat arwah-arwah penduduk desa yang marah dan menuntut keadilan. Ketika terbangun, Pak Rudi menemukan tubuhnya penuh dengan luka-luka yang sama seperti yang dialami Pak Herman. Ia mulai ketakutan dan menyadari bahwa kutukan itu nyata. Pak Slamet, tetua desa, mengungkapkan bahwa tanah tersebut bukan hanya tempat pemakaman massal, tetapi juga tempat di mana seorang dukun sakti bernama Mbah Surti pernah tinggal. Mbah Surti dikenal memiliki kekuatan mistis yang luar biasa dan sering membantu penduduk desa dengan ilmu hitamnya. Namun, ketika wabah penyakit melanda, Mbah Surti dituduh sebagai penyebabnya dan dihukum mati oleh penduduk desa. Sebelum meninggal, Mbah Surti mengutuk tanah tersebut, bersumpah bahwa siapapun yang mencoba mengambil keuntungan dari tanah itu akan mengalami nasib buruk. Pak Rudi yang mendengar cerita ini mulai merasa semakin terancam. Ia mencoba mencari cara untuk menghilangkan kutukan tersebut dengan mendatangkan paranormal dari kota. Namun, setiap usaha yang dilakukan selalu gagal. Arwah Mbah Surti dan para korban wabah tetap menghantui tanah tersebut. Akhirnya, Pak Rudi memutuskan untuk menghentikan pembangunan resor dan meninggalkan desa. Penduduk desa yang terluka dalam bentrokan dirawat, dan desa kembali tenang. Namun, cerita tentang kutukan harta haram dan sejarah kelam tanah tersebut tetap menjadi peringatan bagi siapa saja yang mencoba mengambil yang bukan haknya. Arwah-arwah yang tidak tenang di tanah tersebut tetap menjadi penjaga yang setia, memastikan tidak ada lagi yang berani mengusik ketenangan mereka. Pak Slamet juga mengungkapkan bahwa kematian Mbah Surti penuh dengan misteri. Setelah dihukum mati, tubuh Mbah Surti menghilang secara misterius. Penduduk desa yang ketakutan tidak berani mencari tahu lebih lanjut. Namun, beberapa saksi mata mengaku melihat bayangan Mbah Surti berkeliaran di sekitar tanah tersebut pada malam hari. Mereka percaya bahwa arwah Mbah Surti tidak pernah benar-benar pergi dan tetap tinggal di tanah itu untuk menjaga kutukannya. Akhirnya, Pak Rudi memutuskan untuk menghentikan pembangunan resor dan meninggalkan desa. Penduduk desa yang terluka dalam bentrokan dirawat, dan desa kembali tenang. Namun, cerita tentang kutukan harta haram dan sejarah kelam tanah tersebut tetap menjadi peringatan bagi siapa saja yang mencoba mengambil yang bukan haknya. Arwah-arwah yang tidak tenang di tanah tersebut tetap menjadi penjaga yang setia, memastikan tidak ada lagi yang berani mengusik ketenangan mereka. Setelah mendengar kutukan dari arwah Mbah Surti, penduduk desa Sukamaju mengalami berbagai reaksi yang mencerminkan ketakutan dan kekhawatiran mereka. Ketakutan dan kepanikan. Banyak penduduk desa yang merasa ketakutan setelah mendengar kutukan tersebut. Mereka percaya bahwa kutukan Mbah Surti adalah nyata dan bisa membawa petaka bagi siapa saja yang mencoba mengambil keuntungan dari tanah tersebut. Ketakutan ini membuat mereka lebih waspada dan berhati-hati dalam beraktivitas di sekitar tanah yang dikutuk. Kepanikan kolektif. Kepanikan menyebar dengan cepat di antara penduduk desa. Mereka mulai menghindari area sekitar tanah yang dikutuk dan bahkan beberapa di antaranya memutuskan untuk pindah ke desa lain yang dianggap lebih aman.
Kepanikan ini juga menyebabkan beberapa penduduk desa mengalami gangguan tidur dan mimpi buruk. Reaksi-reaksi ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh kutukan Mbah Surti terhadap kehidupan penduduk desa Sukamaju. Mereka harus menghadapi ketakutan dan tantangan yang datang dengan keberanian dan kebersamaan, sambil tetap menghormati sejarah dan tradisi desa mereka. Sekian dulu cerita dari azab korupsi uang dana desa. Teman-temanku, ayo subscribe terus channel ini agar kalian mendapatkan info terbaru dari cerita-cerita horor seperti ini. Dan aku mau ingatkan kalian lagi, tetaplah berdoa kalau tidak hal yang tak kasat mata akan menghantuimu. See you in the next video. Goodbye.